Saudari-saudaraku yang terkasih, saat kita berjumpa dengan seseorang yang memiliki attitude yang baik, rendah hati, tidak sombong, dan selalu membangun persaudaraan dengan siapapun tanpa memilih-milih mungkin siapa orang yang akan menjadi saudaranya atau sahabatnya, dan selalu siap menolong serta memberikan cinta perhatiannya kepada siapapun, biasanya secara spontan kita akan mengalami kekaguman dan rasa bangga. Lalu mungkin kita akan menelusuri siapa dia, mana orang tuanya atau siapa orang tuanya. Lalu kita berpikir berbahagia sekali orang tua yang memiliki anak seperti itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini ada seorang wanita saat bertemu Yesus mengatakan, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Wanita ini mengungkapkan rasa kagum dan bangganya dapat melihat dan bertemu dengan Yesus. Wanita ini memandang Yesus sebagai sosok pribadi yang sangat istimewa di matanya. Tetapi juga mungkin wanita tersebut memiliki kerinduan untuk dapat memiliki anak atau keturunan seperti Yesus. Ia akan bahagia kalau anaknya juga bisa menunjukkan kehidupan atau cara hidup seperti Yesus yang dikaguminya. Namun dari ungkapan ini Yesus berkata kepada wanita tersebut, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Perkataan Yesus ini hendak menyadarkan wanita tersebut bahwa kebahagiaan itu bukan sekedar ditunjukkan oleh hal-hal yang sifatnya lahiriah atau fisik, tetapi pertama-tama oleh sikap batin yang mau setia dan taat dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah serta memeliharanya. Maria, wanita yang melahirkan Yesus, disebut diberkati karena dia rendah hati, setia dan taat melaksanakan kehendak Allah. Dia adalah pelayan Tuhan. Seorang pelayan wanita selalu memperhatikan tangan orang-orang yang dia layani. Dia memperhatikan arah yang diberikan oleh isyarat tangan. Ya, kadang tangan kan memberikan isyarat menunjukkan sesuatu begitu. Dan ia akan melihat isyarat itu lalu melakukannya. Seorang hamba Tuhan melakukan kehendak Tuhan, tunduk sepenuhnya kepadanya. Lalu mungkin boleh kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita meniru kebajikan Maria dalam kerendahan hati dan ketaatannya. Berkat datang kepada mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Firman Tuhan datang kepada kita dalam berbagai macam cara. Dalam sakramen-sakramen, khususnya misa yang kita rayakan ini, kita dapat mendengar firman Tuhan ketika kita membaca kitab suci secara pribadi dan dalam doa-doa kita. Firman Tuhan juga bisa datang kepada kita melalui perkataan orang lain, atau dalam perayaan Ekaristi melalui homili. Salah satu yang seringkali membuat orang mengalami suatu pembaharuan adalah ketika dia sungguh mau meresapkan setiap sabda Tuhan, lalu berani membuka diri untuk melakukannya. Santo Yakobus menulis, "Tetapi jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri mereka." Iman kita harus hidup dan aktif, karena iman itu sendiri jika tidak ada perbuatan adalah mati. Seseorang dapat berdoa, menerima sakramen, membaca kitab suci, dan benar-benar mempercayai firman Tuhan. Tetapi jika berhenti di situ, imannya tidak akan berbuah. Mari saudari-saudaraku yang terkasih, kita hadirkan diri kita secara utuh dalam perayaan Ekaristi ini, dan biarlah perayaan Ekaristi ini menjadi landasan bagi kita untuk sungguh berani membuka telinga kita, membuka hati kita, membuka setiap inisiatif dan potensi kebaikan dalam diri kita, supaya kita sungguh menjadi
pendengar dan pelaksana firman yang selalu melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.